waktu itu KKN, saya biarkan aja Edis, cuman sekali dia saya tegur. Itu keliru. Yang benar adalah bulan 9 kemarin, si Edis membuat pernyataan bahwa iblis, salib itu adalah rencana iblis, rancangan iblis. Jadi aku ngajak dia debat, dia nggak mau. Ketika dia nggak mau, aku buatlah video jawaban. Setelah aku buat video jawaban, Edis menjawabnya dengan apa? Rudi Wanes, kau kalau mau debat sama aku, urusi dulu anak Batak. Kemana kau makan uangnya? Bla 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 bla, dipanjanginnya. Itu keliru, gara-gara Rudi Simamoran teleponnya keliru. Itu sudah saya stop bulan 5. Silakan. Nah, sekarang begini, yang saya tanyakan, kita kembali lagi ke kasus anak Batak. Sebenarnya legal standing posisinya Lai Rudi itu tuh di mana? Apakah seorang pengacara di saat itu, atau hanya mengkoordinir biar supaya proses hukumnya dapat berjalan? Mengkoordinir. Mengkoordinir, berarti bukan pengacara ya? Bukan. Pengacara saya pakai 7. Kalau saya pengacara, ngapain saya pakai itu? Sendiri saya menghadapi. Kenapa dipakai 7? Itu kan pasti pemborosan. Ya, pada saat itu yang terpikir dari kita adalah karena ini kasusnya penistaan agama itu nggak bisa lolos. Keinginan kita mencoba bahwa di pra peradilan itu bisa kita menangkan karena banyak kita lihat beberapa kelemahan. Tadinya nggak 7, kita pakai waktu itu pertama 2. Karena 2 kita pikir dari kepolisian ada 7, kita pakai 5 kawan-kawan dan tidak dibayar, satu orang pun tidak ada dibayar. Kemudian dibilang kita perkuatlah dengan doktor, maka kita datangkan doktor Manotar Tampu Bolon dan kawannya Marga Panjaitan, makanya kami 7. Tetapi pra peradilan itu 2 kali diundur. Jadi Dr. Manotar jadi nggak sempat ikut ketika sidangnya yang ketiga kali. Yang pertama diundur lagi. Silakan. Lae. Bentar kita sedikit ya. Lae. Ini yang lu bongkar kafenya lagi nonton di bawah. Iya, Henry Tarigan lagi nonton. Oh iya. Oke, sekarang kembali lagi. Sementara yang saya dapat informasinya, bukan Henry Tarigan itu, bukan Henry Tarigan, dia ganti nama. Tadi akunnya Lisa Winner, jumlah followernya juga gitu juga. Dia ganti akun nama Henry Tarigan. Boleh saya lanjutin? Oke. Dokter Tampu Bolon itu mengatakan saya dapat informasi belum mendapatkan bayarannya. Bagaimana? Itu dari kemarin sudah saya klarifikasi ya di grup, kami masih punya grup pengacara. Saya klarifikasi yang mana Anda bukan bayaran, dia tidak ada, saya kasih bayaran, tidak ada. Dia bilang tidak dikasih tiket PP. Akhirnya saya jelaskan, mendatangkan dia pertama aku kasih 9 juta itu kepada temannya, dan saya kasih juga ongkos menjemput mereka ke bandar udara di luar Medan itu, bukan Kuala Namu, yang satu lagi itu Silangit. Sudah dari sana mereka dijemput pakai mobilku waktu itu, baru dibawa ke Medan. Sudah. Baru besoknya entah berapa itu ku kasih dia 3. Dia bilang, kalian mau pulang dari mana? Kami dari Silangit aja. Di Silangit itu biayanya murah kata dia. Oke. Itu sudah saya buktikan kemarin ya, dan beliau tidak ada lagi protes. Sebentar. Ini kutunjukkan apa saya ya, kiriman ke dia. Sabar. Ini kemarin ini sebentar ya. Ada saya ini. Salah satu ini tiket yang dia bilang itu tidak ada. Inilah dia. Beliau saja nggak ngerti karena kan dari Silangit itu katanya 1.200.000. Ini saya kirim tanggal 30. Ya, tanggal 30. Mana ini? Nggak bisa dilihat ya. Oh, aku gimana ini? Oh, nggak bisa lagi. Tes. Tunggu. Sebentar. Ini kembalikan dulu ya. Sabar. Ini. Kok nggak bisa ya? HP ku nggak bisa nampak. Oke, sambil ya? sambil ini sudah. Oh ya, lanjut. Ini nih.
Tanggal 30 bulan 10 aku transfer ke rekening beliau 2 juta dan 1 juta. Inilah untuk ongkos PP. PP itu kan 1.250.000 kata beliau. Oke. Nah, kemudian sebentar. Ketika waktu itu kami kira kami sudah mau sidang waktu itu ya, ternyata nggak jadi juga. Ini tanggal 10 bulan 11. Ternyata diundur lagi. Ini ku kasih orang itu uang saku semuanya 2 juta masing-masing. Karena waktu itu kami kira kami sidang tanggal 11. Ternyata diundur lagi. Sudah ya. Terus ini waktu pulang. Sebentar dulu. Dia datangkan, ku bilang tadi datangkan. Ini dia waktu pulang, bukan PP. Ini pulangnya. Tanggal 5 bulan 11 itu 1,5 juta saya kasih. Karena dari apa tadi ku bilang itu? Dari daerah yang ku bilang itu, katanya 1.200.000 dari situ. Mereka yang minta. Apa yang mereka minta itu ku kasih. Jadi kurang apa lagi aku? Kalau kurang puas itu masalah lain. Silakan. Oke. Kenapa memakai pengacara yang dari jauh sementara di Medan itu banyak pengacara, oleh Rudi? Oke, ku jelaskan. Aku sudah tanya pengacara Medan paling minim 20 juta. Sementara aku belum punya uang waktu itu. Ingat ya, kekeliruan kalian berpikir, kalian kira uang itu langsung terkumpul 78 juta. Enggak. Hari pertama 5 juta. Bagaimana aku mau bayar pengacara dengan 5 juta? Enggak bisa kan? Aku telepon kawan-kawan karena dia harus segera ditangani. Malam itu dari pagi sampai jam 11 malam pengacara standby di Polrestabes. Pakai apa aku membayar? Untung mereka mau pro bono, tapi tolonglah. Salah nggak aku kasih dia penginapan, transportasi, akomodasi, makan dan segala macamnya. Pakailah ini kalian dengan baik dan benar. Jangan kalian kira uang itu sudah ada 78. Kalau ada 78 langsung ada yang ngirim, enak. Aku pakai lokal. Sini. Berapa? 20 juta nah. Tapi karena ada 5 juta, bisa nggak aku bayar? Tidak ada pengacara kalau mau bayarannya. Tidak ada pengacara, ingat ini, yang mau dicicil, tidak ada itu. Bayar di muka semua. Silakan. Oke. Teman-teman saya juga banyak pengacara kok, oleh Rudi. Jadi masalah pembayaran itu kan tergantung dari komitmen kita antara kita dengan pengacara. Apalagi kalau sudah berteman. Jadi betul, itu tidak kalau berteman. Sebentar, aku tidak ada berteman dengan orang pengacara di Medan itu ya. Jadi yang mau aku maksud di sini, kalau kita mencari yang profesional, nggak mau itu dicicil 2 juta dulu, 2 juta, nggak terasa. Sementara dia minta 20 dan ada yang 30. Satu surat kuasa. Sementara Rudi Simamora 2 surat kuasa. Silakan. Oh, jadi seperti itu. Yang setahu saya sih, sudah mulai paham. Kan, sebentar, sudah mulai paham kenapa aku tidak. Sebentar, sudah mulai paham kenapa aku tidak langsung cari pengacara untuk membayar, karena uangnya tidak langsung terkumpul blok 70 juta, tetapi bertahap. 5 juta dulu hari ini, besoknya itu dapat 10 juta, gitu-gitulah. Silakan. Sementara tadi Rudi bilang ada pengadilan yang dipending selama seminggu. Itu kan bisa dirubah masalah pengacara. Itu kan tim itu kan bisa sesuka hati kita untuk merubah. Tinggal cabut kuasa dan segala macamnya. Betul. Betul, saya bilang bisa dirubah. Tetapi saat itu yang terpikir sama kita, kan kita pikir ini dibatalkan hari ini, minggu depan jadi, kan itu. Ternyata nggak jadi juga, kita nggak tahu. Mana bisa kita atur-atur pengadilan? Kami sampai ribut, sampai mau kelahi, ada videonya. Masa nggak kalian lihat videonya itu? Oke. Jadi bagaimana lagi? Iya, aku cuma butuh klarifikasi aja kok. Di sini tidak ada menyerang Rudi atau apapun itu sebentar. Menyudutkan. Setelah itu, PC The King ribut sama seperti bapak ini. Kenapa nggak pakai satu? Kenapa? Oke, saya mundur. Tolong kau urusi Rudi Simamora PC The King. Mau PC The King? Tidak mau kan? Hanya ngomong aja, bicara aja, wah, disuruh mengurusi tidak mau. Sekarang ini kita nggak butuh omongan, yang butuh aksi. Untung ada Ito Ida mau ngambil alih ini. Cuman kita kan nggak tahu, masa kita tanya-tanya, Ito Ida berapa kau dapat gini? Nggak perlu, itu urusan dia. Saya nggak mau sil, karena saya sudah merasakan bagaimana mengurus Rudi Simamora 2 kali. Tahun 2023 Bapak tahu nggak kasusnya itu gimana? Sama kan?
Iya. Sama nggak dengan ke hari ini? Sama kan? Pergi dia ke Paul Zhang, dia bilang sama Paul Zhang, tidak saya urusi dia. Akhirnya Paul Zhang juga berkoar seperti Edis. Akhirnya kami ribut. Terbukti nggak saya tidak mengurusi dia? Kan tidak terbukti kan? Akhirnya dia mengaku kan bahwa rantangan dia tiap bulan saya kasih dia. 7 bulan dia saya kawal terus. Siapa yang mau mengurusi? Ini satu, WA-nya ada ya. Dia bilang begini, Bang, saya mau dibayari orang untuk melawan abang. Saya bilang silakan. Boleh aku tahu siapa yang mau melawan saya? Namanya Meliala. Berapa kau dikasihnya? 4 juta. Oke. Tolong bilang sama Meliala itu, sebelum kau dibiayainya untuk melawan aku bilang, tanyakan mau nggak dia mengurusi kau sampai keluar. Sudah kutanya bang, terus sanggup nggak mereka? Nggak sanggup. Makanya pakai otak kau, aku bilang. Aku dulu merawat kau 7 bulan sampai keluar penjara, aku bilang. Inilah yang ku dapat, aku bilang. Silakan. Oke. Lanjut. Oke, Rudi. Oke, saya lanjutin ya. Saya naik lagi satu level lagi. Oke, dari semua masalah pra-peradilan intinya kan gagal, fail, gagal. Nah, setelah gagal ini kan donasi kan terkumpul tadi seperti Leru dibilang 78 juta ya. 78, ya. 78 juta. Kenapa itu tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya semuanya real biar supaya yang Leru dibilang ini herder-herdernya Edis ini bener-bener terbungkam dengan adanya semua laporan ini, begitu loh, Le. Oke, aku jawab. Makanya aku bilang herder-herder ini. Bentar baru ada akun Edis minta naik, ini dinaikkan atau gimana? Sebentar, nanti kita naikkan. Aku jawab dulu nih. Mantap. Makanya aku bilang herder-herder ini kan tidak tahu apa-apa. Mereka melihatkan sekarang 2024 sudah kulaporkan itu live. Masa harus kulapor-laporkan lagi? Makanya ku tanya, ada nggak donasi orang itu biar ku kirim sama mereka laporannya? Kan nggak ada yang mau ngaku kan? 2024 sudah kulaporkan itu. Masa mau kulaporkan lagi? Memang mereka siapa? Oke, naikkan Edis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak yang minta naik, ini Nandar, ini Bang Bejo mau naik juga. Bukan Edis. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar moderator, jangan sembarangan naik dulu. Soalnya ini banyak kali yang mau minta naik. Ini API Sumut mau naik juga. Bentar. Ini saya cari nih. Aduh, gimana sih ceritanya? Bentar Bunda. Yang akun Edis tadi Edis beneran atau Edis palsu? Bukan Mika. Jangan sembarangan naikin. Ya, bentar. Mohon ini maaf, banyak. terakhir kali boleh aku bicara lagi dengan. Ya, boleh Bang. Bentar. Okay. Kita lihat dulu, teman-teman ya. Fokus kita di sini ini. Bang Rudi ini mau mengkonfirmasi kisruh terjadinya adanya organisasi penghujatan dan si Edis. Itu fokus kita. Sekaligus Bang Rudi Iwak Labu ini mau mengkonfirmasi sama kalian yang Kristen-Kristen herder Edis. Jadi slotnya jangan full semuanya Islam. Itu ya, satu itu. Yang kedua, biar kalian herdernya Edis ini bisa ngobrol sama si Wak Labu. Biar kita tahu juga nyimak ada apa gitu loh. Nah, Wak Labu ini pakai Rum Yonatan Nandar mau konfirmasi. Ya, itu poinnya. Jadi moderator tolong jangan sembarangan naikin dulu, fokuskan dulu ini. Biar Wak Labu ini pinjam pakai komanya Nandar ini untuk mengkonfirmasi dia dan si herdernya Kudis TV. Begitu, ya. Teman-teman fokus ya. Yang moderator fokus. Tante Mika jangan sembarangan naikin orang dulu. Kalau aku konfirmasi di tempatku langsung di report mereka. Oke, terakhir Lairudi sebelum saya turun. Jadi begini, menurut hemat saya, walaupun Lairudi sudah memberikan semua laporan keuangannya itu di saat waktu itu, dan mungkin belum ada yang tersampaikan juga kepada yang Lairudi bilang herdernya Edis, tidak ada salahnya untuk dipaparkan kembali. Kalau menurut saya seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Biar supaya itu clear. Sebentar. Masalah ini donasi. Kalau gitu kita berimbang. Ya, kalau gitu kita berimbang. Tolong suruh nanti si Edis juga membuat laporan keuangan dia. Berani nggak?
kalau untuk Edis, jadi begini, saya juga mempertanyakan sebenarnya, tapi karena itu dia sudah menjawab beberapa kali di dalam ininya, di dalam komalnya, bahwa itu adalah untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, mana ada dibilangnya itu untuk rumah apologet. Rumah apologet yang benar. Nah, disinilah letaknya itu. dirimu subjektivitas. Harusnya cara menjawabmu nggak begitu. Oke, nanti saya sampaikan. Tapi tetap saya sampaikan, maksudnya begini, saya tetap tetapi dimulai dengan tidak kata itu. Kalau Edis kan mulai ada pembelaan, itu tidak objektif tapi subjektif. Edis Sudah, kan bicaranya sudah selesai dia. Oh, Ya, sudah, Oke, terima kasih, Pak. terima Oke, kasih. teman-teman sekali Ya. lagi saya sampaikan ya, dengarkan baik-baik. Room Yonatan Andar kali ini dipinjam sama Rudi Iskariot, Wak Labu, ya Wak Labu terbalbal ya, untuk mengkonfirmasi kisruh di internal mereka. Pahami dulu baik-baik. Ini kalian marah sama aku, marahlah. Ya nggak apa-apa aku. Di sini Wak Labu meminta tolong kepada kita memfasilitasi dia supaya menjawab semua pertanyaan herder Kudis TV. Tolong. Bukan minta ya, tolong, jadi yang Ripa. Islam nggak usah naik dulu. Ripa. Ya. Dikoreksi dikit, bukan minta tolong. Si Nandar bilang, ayo Oh, iya, kita apalah klarifikasi Apalah win-win tentang- solution. Oke. Kalian berdua saling inilah ingin membuka membuka borok yang harus dibuka, macam gitulah. Ya. Serahlah. Aura. Jadi Buka mari aura. kita bersama biarkan dulu Wak Labu dengan herder Kudis, ya. Nanti baru yang Islam naik setelah Wak Labu bilang izinkan yang Islam naik gitu. Biar nanti Wak Labu nih jarang-jarang dia mau naik komal-komal Islam, soalnya dia takut sama aku. Ya, lanjut. Saya kan Wak Labu. Siapa dulu nih Wak Labu? Ya, nanti kau gigit. Nanti kau gigit Nggak aku. dulu. Siapa Wak Labu? malam. Ada si James, si Hunter, si Greting. Siapa? Selamat malam, Jamé Lai. sudah tadi, Jamé sudah. Jamé Siapa sudah. lagi? Sekarang Bebas saja, Hunter silakan. Hunter udah dari tadi. Oke. Halo Rudi. Mana? Oke, selamat Bentar malam. Greting. Ya, Bentar silakan. Greting. Bentar. Hunter silakan. Ya, selamat malam buat teman-teman muslim. Horas, silakan. Shalom. Layar dulu guys. Ya, sebentar. Layar ntar. Tap-tap layar ya, soalnya terpental mulu dari tadi aku. Terpental mulu. Teman-teman, tolong dibantu tap-tap layar ya. Tolong dibantu tap-tap layar supaya tidak rungkat roomnya. Karena terakhir Wak Labu kemarin buka kok apa di Kumal Umin ini dia mental karena muka Wak Labu di-ban sama TikTok ya. Tolong di tap-tap. Mukanya Wak Ya. Labu dianggap pelecehan TikTok. Yang nyuruh aku diam, aku disuruh jadi moderator di sini. Iya, Mika di sini moderator. Lanjut. Naikkan herdernya Kudis. Itu yang paling penting nih, herder Kudis yang paling penting. Itu dulu. Lanjut. Gini lah, saya salah satu Biar puas saya. penggemar Lai lah, bisa dibilang begitu. Begitu juga waktu lagi booming-boomingnya Lerudi, boleh tanya sama Pak Bom, saya salah satunya lah untuk membantu. Mungkin screenshot saya ada kok transparannya itu. Jadi beginilah ya. Siap. Saya tidak mempermasalahkan urusan lain membantu Lerudi, enggak. Saya enggak mempermasalahkan itu. Baik bentuk rupiah ataupun keringat Lai, saya tidak bertanya itu. Yang saya sayangkan Lai beginilah ya. VT Lai itu sudah gimana ya? Udah menunjukkan kualitas Lai itu kan awalnya tinggi. Setelah banyak VT Saya ngomong Lai sebentar, itu Bang, jangan diturunin. Habis itu saya turun. Saya mau ngomong sama si Bang Rudi nih. Bang Rudi, tolong DM saya dibaca, WA saya dibaca. Nanti kita di belakang layar aja, nggak usah di sini. Kalau ngebahas soal si Edis gimana-gimananya, Boleh, Bu. ya? Ya. Ya. Oke. Ya pokoknya kita kerjain nih sampai selesai. Kalau yang lain kan Ya. cuma ngomong aja. Kita kerjain bener-bener tuntas. Bagaimana caranya dia pulang. Siap. Oke? Oke. Saya siapkan 2 Aman. miliar. 2 miliar saya siapkan. Wih. Jadi untuk apa namanya? Untuk lawyer, untuk polisi yang nanti meminta dia, untuk keluarganya dia yang makan
selama dia di penjara atau apa. Pokoknya kita negosiasi dulu, baik itu secara baik-baik atau secara paksa. Itu yang perlu saya cariin informasi. Karena kan sekarang ini dia sudah ada urusan sama si Batak itu kan. Siapa? Ada Batak yang di Florida yang anaknya polisi. Yang kemarin itu. Iya. Nah, Kau itu tahu dia. juga Ibu? Ya tahu lah. Makanya Bang Rudi, tolong kita ngobrolnya di belakang karena lebih rinci lagi, jangan di sini. Oke? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bang Nandar. Semua silakan. Siap. Lanjut, Boleh dikoordinasi saya lanjut? aja nanti. Oke. Lanjut. Siapa lagi yang mau bicara? Hunter atau Greting? Monggo. Sebentar Bu, saya belum selesai. Oke, lanjut. Jadi untuk mempersingkat lah, saya cuma satu aja lah, saya nggak panjang lebar lah. Saya nggak mau mencari borok lain nggak. Tujuan lah menghujat dan menyudutkan Edis di sini apa? Coba jawab. Tunggu dulu, menghujat itu definisinya apa Le? Kenapa ketika Edis menghujat Islam kalian bilang tidak menghujat? Sebentar Le. Kenapa ketika aku bicara Edis dibilang menghujat? Sebentar Le, ini di luar konteks Le. Yang saya tanya, tujuan lain menghujat si Edis dan menyudutkan si Edis apa? Itu aja Le. Definisi menghujat ini dulu, coba jelaskan. Aku nggak ngerti nih. Ketika si Edis menghujat yang saya Islam, maksud kalian bilang tidak menghujat. Sebentar Le, kan bertanya ini menghujat ini apa? Menghujat yang maksud saya yang tidak ada jadi Le ada-adakan gitu loh. Di VT-VT Le itu udah terlalu banyak. Yang Le. mana yang tidak ada? Coba, yang mana yang tidak ada? Yang lain bilang si Edis ngambil duit 25 juta dari nenek-nenek, dari mana ini ceritanya Le? Buktinya mana? Dari Itu nenek itu sendiri yang masuk ke live-ku. Live lucu. Itu kan ada videonya nenek itu naik. Sekarang begini Le, sudah Sebentar, banyak Le. orang. Saya tidak. Kalau menghujat saya mengatakan. Ini kan bukan saya mengatakan. Makanya Le, dicek dulu Le kebenarannya Le. Akun Edis TV palsu Le, itu begitu sebentar. banyak Le. Begitu Benar banyak. salah akun Edis itu TV. putusan pengadilan. Benar salah putusan pengadilan. Intinya kalau nenek itu Le sudah naik. begini Le jelek Le di mata Kristen Le. Asli Le. Kristen yang mana? Kristen si Edis. Edis itu bukan Kristen. Dia tak Le. percaya Yesus Tuhan. Le. Di mana kasih Le? Saya tanya dulu. Sekarang ku tanya, pernah nggak kau katakan juga, Dis, kenapa kau serang si Rudi padahal dia ingin berdebat? Le, jujur aja, Edis ya, dia mau mengorek-ngorek borok Le, tapi dia tidak mau loh Le, dia masih jaga itu Le. Kok Le Karena bilang nggak jaganya mau? sendirinya, Le. Sebentar, karena memang nggak ada borokku yang bisa dia bongkar. Oh Tetapi banyak Le, borok Le. Sebentar, Dia nggak mau Le. sebentar. Baik, Tetapi oke. fitnah dia kepadaku, sebentar. Tetapi fitnah dia kepadaku memakan uang si Ruzi Mamora, itu keterlaluan. Pernah nggak Le ingatkan itu sama dia? Kalau masalah itu Le, makanya aku bilang begitu saya naik Le, saya tidak Nah, membahas subjektif itu, Le. kan? Subjektif Bukan, Le. kan? Subjektif kan? Bukan subjektif, Subjektif Le. kan? Akui dulu. Pertama saya naik Le, saya Akui bilang, dulu saya lah mau tidak bahas bisa itu. objektif. Makanya lah tidak bisa objektif, hanya mempertanyakan aku. Le, kenapa saya tidak menyinggung sana? Saya donaturnya 3 kali Le, saya transfer ke Rudi Yohanes biar Le tahu dari Bank BCA. Nah, nggak usah lah, sudah lah. Oke. Ya sudah. Kalau itu nggak usah dibahas. Sebentar. Ya. Lai mentransfer sama aku 3 kali. Menurut Lai ku gunakan dengan baik atau tidak? Le, Tuhan sama Le yang tahu Le. Aku tahu pada saat itu Le jujur orangnya. Makanya terbuka hatiku. Nah, Telepon Pak Bombom, tanya Pak Bombom. Makanya sudah kutunjuk-tunjukkan banyak tahun 2024 kan sudah pernah kulaporkan itu. Betul Gimana Le, sih? aku makanya begini, sorry Le, aku nggak mau bahas itu Le. Yang ku bahas, yang ku tanya, kenapa Le menghujat dan menyudutkan Le si Edis? Itu aja. Apakah Oke, tidak ada ku cara jawab yang ya. lain? Ku jawab dulu, yang mana aku menghujat dia? Bentar, Yang lain izin aku potong dulu. Tante Mika sudah moderator belum? Tante Mika? Udah. Udah. Fokuskan dulu header Kudis berhadapan dengan Wak Labu. Nanti kalau memang Belum. Wak Labu sudah ini belum. Yonatan Andar, jadikan dulu moderator dia karena aku mau tidur Gua istirahat juga. Mau gua sudah sambilnya. moderator. Mika turun dulu nanti lu naik lagi. Ya, Itu lanjut sudah Wak diatur. Labu sama Hunter lanjut.
Turun dulu Mika. Ini aja Le, maksud saya Le, tujuan Le apa? Apakah biar hati Le senang membalas si Edis? Itu aja Le. Itu bentuk kasih Le. Sekarang ku bilang sama Le ya, Ya. dia sudah memfitnahku, bisa nggak itu dihapus? Apakah Tuhan Yesus dilempar apa segala macam dia balas Le? Aku bukan Tuhan Yesus. Nah, Le, setidaknya kita mendekati Le. Itulah Le baca firman Karena Tuhan Yesus tidak punya anak, aku punya anak. Le, jangan ringan bicara. Aku bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak punya anak, aku punya anak. Anakku akan menonton video itu terus menerus dan kawan-kawannya akan menyerang dia nanti. Bagaimana? Itulah gunanya Le. Aku bukan mengajari Le. Le lah bapak rohani untuk anak-anak Le. Le bentukkanlah kasih gimana Le. Le, ini bukan bicara masalah seperti itu. Le tahu yang melompat di Bali itu hanya gara-gara omongan. Ya kalau anak-anakku kuat, Lai itu nggak pernah berpikir jauh. Lai hanya berpikir bagaimana Lai dipuaskan oleh Sheris dengan menghujat Islam. Tak lebih tak kurang. Kau bukan. Kenapa tidak pernah Lai sampaikan sama Sheris? Dis, pernah nggak kau berpikir fitnah kau sama si Rudi? Tidak pernah memberi 1 rupiah kepada Rudi Simamora. Bagaimana kalau anaknya sudah SMP, ketemu dengan kawan-kawan yang melihat YouTube, bapak kau makan donasi orang ya? Pernah nggak Lai berpikir? Jangan subjektif, objektif dulu. Ya, tapi gini Le, saya yakin. Nggak pakai tapi, jawab dulu itu. Yang mana Leku? Yang mana? Yang ku bilang tadi, anakku nanti SMP, jumpa dengan kawan-kawannya video itu, ditunjukkanlah sama tuh, bapakmu ternyata tukang makan uang donasi orang ya. Nggak dikasihnya 1 rupiah pun sama orang ini. Ngeri bapakmu ya. Pernah nggak Lai berpikir itu turun sama anakku? Itu jadi begini Le. Le kan bapak rohani untuk anak-anak Le. Sekarang lagi booming ya, mungkin Le bisa mengajari apa yang sudah terjadi, yang lagi Le hadapi untuk anak-anak Le pun Le pasti udah Le bimbing lah. Jangankan anakku Le. Jangankan anakku, Tuhan Yesus saja mengajarkan pipi kiri, pipi kanan tidak dikasih muka. Tahu nggak Le firman Tuhan? Kalau bicara firman Tuhan. Iya, aku begini Le, jujur aja Le, aku simpati sama Le. Le itu ya inilah gimana ya, panutan saya juga Le. Makanya setelah makin kesini Le, saya lihat video-video Le, aduh kendor hati saya Le. Jujur aja saya bilang Le. Gak apa-apa. Ya, pokoknya saya juga nggak masalah. Tuhan Yesus aja orang bisa kendur hatinya kepada Yesus. Apakah ya, aku yang manusia? Tapi dia tidak membalas Le. Le kan membalas berkali-kali. Siapa bilang Yesus tidak membalas? Di mana? Kalau aku buka semua, kalau kalian nggak paham kitab. Ya intinya makanya begitu. Yesus mengajarkan pipi kiri, pipi kanan. Jangan kasih mukamu, kata Yesus. Makanya baca jeli-jeli Alkitab itu. Pernah nggak Yesus membalas? Pernah. Tapi konteksnya apa dulu? Ya, jadi begini lah ya. Jadi banyak ngantri, gantian. Iya, oke. Gini lah, sebelum saya turun lah. Saya belum sebelum turun. Betul. Penengah, nggak bisa selagi masih subjektif. Saya orang Kristen yang bodoh menurut Lai hanya berpesan, tunjukkanlah kasihmu gimana Yesus berkata begitu Lai. Itu sudah kutunjukkan ya. Bulan 5. Oke, terima kasih Bang Nandar. Saat ini saya sudah puas ngobrol sama ini Bang Rudi. Oke. Semua tunggu dulu antar sebelum turun, terjawab nggak semua penasaran lo? Saat ini ya nggak terjawab Bang. Saya kecewa. Seorang apologet senior begini sifatnya. Mungkin dia udah lama jadi apologet. Oh, itu soal sifat bukan soal jawaban. Enggak Bang, jawabannya nggak memuaskan. Jadi naik, jangan diturunkan. Si Oki naik tadi mana dia tuh si Oki? Oke, terima kasih Le. Tuhan Yesus memberkati. Oke, naik lagi. Ya, sampai jumpa. Jadi aku mau menjelaskan sama kalian satu ya. Jangan kalian kira oten-oten ini berdonasi tanpa pamrih. Ada sih yang tanpa pamrih. Kebanyakan mereka pamrih. Saya waktu mulai berbicara, mana ini nggak nampak wajahnya? Diganti-ganti. Bentar ya. Saya waktu di puncak-puncak karir saya kan tidak penjilat. Saya nggak mau penjilat. Ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Ketika saya membahas perpuluhan, ya, ketika saya membahas apa namanya itu baptis dan segala macamnya, tahu kalian apa yang terjadi? Mereka berkata, menyesal kami mendukung kau.
Mendukung dalam apa? Materi. Saya bilang, silakan, tidak usah kau mendukung saya. Bagi saya, ya katakannya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Ya, silakan. Bang Oki, apa kabar? Tunggu sebelum kita lanjut ke Bang Oki sama Lerudi ya, gua harus ada apresiasi dulu kepada saudari muslim kita yang di Amerika, Bunda Mila terutama Ikhwan. Masya Allah, beliau akan gelontorkan dana 2M bekerja sama dengan Rudy Yohannes dalam rangka menyeret balik Edis TV Ikhwan. Kita saksikan eksekusinya, Masya Allah. Support Bunda Mila Ikhwan yang belum follow, gas. Keren. Lanjut. Nggak mungkin ya. 2M disupport lo nanti, stay tune aja Layarudi. Muslim itu pasti megang omongannya. Bunda Mila tuh tepat janji, ya. Dengar, Wak Labu, Bunda Mila tuh kaya, mobilnya aja kemarin mobil kayak punya Pak Obama, banyak duitnya itu. 2M itu kecil bagi dia itu. Ya, kita tunggu aja Bunda Mila akan koordinasi dengan Wak Labu. 2M. Asik. Ya, nantilah kami bercerita-cerita dengan beliau. Silakan yang lain. Oke, izin semua ya, Bang Nandar, Punya Rifa, Bang Kores, teman-teman yang lain izin ya. Layarudi, wah ini abangku ini yang satu ini ya. Ini panutan aku, sering diskusi 2 lawan 2 kita ya. Tapi tadi sedikit menggelitik abangku. Ya, ketika abang bilang tadi, aku ada punya niat buat berangkat ke Amerika dan banyak teman-teman yang ngedekatin aku buat berangkat ke Amerika. Aku mau luruskan dulu untuk laiku. Tunggu dulu. Itu kalimat keliru. Sebentar. Ya, sebentar Bang. Keliru. Ya, aku selesaiin dulu ya. Maaf ya Bang Rudi ya. Ini aku sangat menghormatin Bang Rudi Yohannes. Aku nggak mau ikut campur masalah kalian dengan Edis TV karena aku pernah support anak Batak pun aku difitnah makan donasi ya kan, tapi akhirnya aku buktikan itu dan Tuhan berkati itu. Tidak ada satu orang pun yang pernah mengajak aku ke Amerika. Aku berdebat, aku nggak pernah tutupi alamat aku dan dari hati kecil aku nggak pernah mau niat berangkat ke Amerika. Puji Tuhan aku masih bisa buka usaha cabang yang baru, jadi nggak mungkin aku tinggalin usaha aku cuma untuk berangkat ke Amerika, apalagi untuk menghujat. Dan saya berdiskusi tidak pernah menutup alamat saya, cuman itu aja yang aku mau luruskan sama Bang Rudi Yohannes. Oke, ku jawab. Silakan. Kalimatnya keliru. Saya bilang, yang saya katakan, takutnya saya Oki akan mereka dekati, takutnya loh. Akan mereka dekati untuk dibawa ke luar negeri karena saya dulu didekati. Bukan saya bilang kamu sudah mau berangkat, tidak ada itu. Makanya diputar aja rekamannya ya. Itu perhatikan. Kan ditanya, siapa yang masih tinggal, kata mereka. Yang tinggal itu tidak ada lagi karena semua sudah gagal. Berangkat ya, yang udah berangkat sudah berangkat, yang tinggal. Takutnya saya, Oki kan lagi naik daun ini. Mereka akan mendekati si Oki, gue bilang. Silakan. Oke, siap. Aku cuma mau nyampein itu aja Bang Rudi. Itu ya, aku mantap. Tidak untuk menghujat orang lain dan aku nggak ada keinginan buat meninggalkan Indonesia. Aku masih senang masakan Indonesia soalnya. Ya, bukan nasi goreng lah kita, jualan aja. Itu sebentar. Sebentar, aja. Cuman satu pesanku, kemarin aku lihat debatmu agak sudah mau menanjak. Kalau bisa jangan sampai seperti itu, menanjak ya. Ngerti maksudku? Kalau aku tergantung lawan bicara aku, laiku. Itu tergantung lawan bicara aku. Kalau mereka udah mulai keras, yang penting kan prinsip aku punya data. Aku tidak menafsirkan kitab orang, aku tidak menafsirkan Al-Quran ataupun hadis. Tidak bisa dipakai lagi. Itu tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Ingat kasus Rudy Simamora. Dalam berdebat pun dia apa? Nah, dia bisa ditangkoi. Aku hanya mengingatkan lo, bukan memojokkan ya. Silakan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bang Rudi. Cuman itu aja aku luruskan ya untuk meninggalkan Indonesia. Shalom. Selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak ya. Tuhan berkati. Yuk. Selamat malam. Izin turun. Ya, sukses selalu Bang Oki. Ya, terima kasih. Ya, silakan greeting. Tapi sebelum ini dulu, biarkan dulu ini Bunda Mila mau lanjut dulu, mungkin ini koordinasi nanti Bang Rudi ya, nomormu ku kasih sama Bunda Mila aja kayaknya ya. Kasih, nggak apa-apa. Iya, nanti ku kasih ya. Kalau nggak salah sudah kirim WA kemarin yang di Los Angeles kan.
Iya. Bunda Mila ini orang kaya ini. Wala Bu, aku udah pernah lihat mobilnya. Keren kali mobilnya, Wak. Iya. Nanti 2 miliar tuh kecil sama Bunda Mila itu. Ya beliau kaya kan, kita belum tentu jadi kaya. Iya kan aku kan bilang dia yang kaya. Nah bukan lah ya, maksudnya gini, maksudnya bukan kenapa lah mikirnya kecipratan kaya juga, bukan. Ini kan soal program nyeret penghujat Islam ke Indonesia. Ya, kalau itu aman. Bantu kami, membantu lu gitu. Ya, bukan karena kayanya loh. Karena kita punya kewajiban. Aku cuma bilang kalau Bunda Mila ini memang sepadan kalau bicara uang 2M karena memang terbukti. Soalnya kemarin pernah buka cam mobilnya aja mewah kali, Wak, kan gitu. Dia tinggal di Los Angeles juga. Maksud aku gitu. Kalau aku yang ngomong nggak mungkin lah, Wak. Misalkan aku yang ngomong kan, Wak lah Bu, kita seret si Kudis, aku kan titip 2M. Itu kan nggak mungkin. Kalau Bunda Mila tuh jelas itu tuh pasti keluar itu, insya Allah. Beliau ini keturunan habaib ini, keluar ini 2 miliar nih nanti, insya Allah. Panggil saya nih, saya kupingnya panas ini dipanggil-panggil ini. Bunda Mila, lanjut. Gaskan Bunda. Ayo, saya 2M, Bang Wan 1M. Gimana Bang Wan 1M? Bang Wan. Iya Bun. Oke, siap. 1M ya. Tuh, Rudi 3M Rudi. Dari orang Muslim. Nanti hubungi aku Bun, kita atur. Ya. Oke. Masya Allah. Aplaus ikhwan. Akbar. Untuk muslimah kita yang ada di Amerika. Allahu Akbar. Nanti, mantap. Sebentar. Nanti si Edis Tipu langsung buat PT. Saya dihargai 3M. Nanti saya berkunjung, pasang foto dia di belakang jeruji kan? Nah itu penting itu. Iya. Halo, selamat malam semua. Ya malam. Mau nanya-nanya ke Lairudi? Iya. Oh, greeting dulu. Sorry ya. Ini lupa tadi di awal. Tadi. Ya, statement saya saja untuk Rudi dan Bunda Mila. Mimpi kalian bisa bawa pulang Edis. Kalau kalian bisa buktikan Edis datang Indonesia. Asik. Rudi mimpi kau, Rudi. Nah, kau itu di mata orang Kristen itu kau sudah murtad kau. Di mata orang Kristen. Dengar. Kristen yang mana? Dengar baik-baik Rudi. Kau di mata orang Kristen. Kristen yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kamu itu cuma hidup itu cuma karena uang. Ya, mamon kau. Gitu, gantian ngomongnya, Bro. Kita di sini kok. Enggak, ini Leon jangan bukan adu hujat-hujat tapi nanya. Kalau dibantu saya mendatangkan informasi-informasi yang Mila, akurat hebat kau kalau kau pulangkan Edis. Hei, diam kau. Kau mau tantang kah? Leon, kamu mau tantang kah, Leon? Bawa uang. Kamu mau tantang kah, Leon? Berapa karung kau tidak akan pulangkan Edis? Mimpi. Leon, kamu tantang Leon? Kamu buktikan. Kita pakai patokan waktu aja. Pakai patokan waktu aja. Rudi, Mila, Edis sudah warga negara Amerika. Dari mana? Nggak bisa kalian bawa pulang dia. Mimpi kau, Rudi. Dari mana? Tidak betul kau jadi Rudi Iskariot. Dari mana? Yang asylum tuh Bagaimana bisa langsung warga negara Amerika? Yang benar aja. Berapa? Warga Amerika. Kau pikir kayak balik orang dia overstay itu? Belum kau Tuhan muntahkan, kau cepat bertobat. Parah. Bertobat itu berkolam. Pengen juga Bang Rudi, ajak dia, mungkin dia mau join supaya dapat 100 juta dari saya. Oke, izin Bunda, bentar, biar enak. Kita Leon turun dulu kalau nggak bisa diajak ngomong. Kalau bisa ngomong baru kita naikin. Gimana? Karena kita di sini bukan adu hujat. Kita di sini mau membuktikan bahwa kita bersama ingin tidak lagi terjadi penistaan agama. Diskusi aja gitu loh. Teman-teman, si Leon menantang Bunda Mila dan Bang Wan. Mereka nggak tahu siapa Bunda Mila dan Bang Wan. Teman-teman, insya Allah Kudis TV akan meringkuk pulang ke Indonesia berkat bantuan Bang Rudi Yohanes nanti, insya Allah. Amin. Mantap Bunda Mila, mantap Selain Rudi, gas. Mantap. Amin. Triliunan. Bunda Mila siapa? Mobilnya aja mobil Obama lo kemarin. Saya targetnya Pak loh. Ini Riva, saya targetnya tuh si Pudin tuh pulang juga. Asik, 2 miliar teman-teman. Semangat Bunda. Oke Rudi. Kalau Sepudin, mana aja sana ntar lagi dia bangkrut kok.
Anyway tadi Dia tuh Sofi kan itu maaf naik yang ngapain ya? bentuknya Support lae atau gimana maksudnya? Support lae Saya kasih tahu kehidupan di sini ya. Kalau punya surat, nggak punya education, nggak sekolah, nggak punya bisnis apa. Coba Bunda, coba jelaskan aja sama Bang Rudi di sini. Mungkin teman-teman bisa menyimak juga. Kira-kira programnya, planningnya apa nih? Dengan uang 2M itu kira-kira mau memfasilitasi hukum atau apa gitu? Uni itu ada. Uni tidak boleh Uni, sebab ini sifatnya private Uni. Oh yaudah lah kalau gitu. Pokoknya teman-teman doakan Bunda Mila dan Bang Wan berhasil memulangkan Kudus TV ya. Orang kaya tantang. Aduh, lanjut, gaskan. Uni, Bang Rudi semuanya izin dulu sebentar. Teman-teman yang di bawah. Saya dulu yang ngomong, saya dulu yang mau turun. Sebentar Bang ya. Dari tadi. Sebentar izin saya mau di sini juga ya. Teman-teman semuanya, karena koma kita itu agak rawan dengan benar dan di bawah, teman-teman sesuai dari apa yang saya pelajari ya di agensi, ternyata kalau komanya 9 lebih atau mencapai 10k itu teman-teman tolong 1 koin Go Populer. Dan kedua, teman-teman satu orang itu tolong 10 tap dan juga share post ulang. Itu rentan tidak di-banned teman-teman ya. Tolong, makanya tadi saya naik karena AA tadi nyuruh naik juga. Teman-teman tolong 1 orang 1 Go Populer. Teman-teman. Lah, hilang Le Rudi. Bukan kena banned. Kataku bilang Le Rudi. Teman-teman tolong Go Populer dulu. Ini rentan ya. Tadi saya sudah cek ke agensi YKD karena ini masuk ke agensi YKD. Tolong teman-teman 1 Go Populer. Apa itu? Saya telepon dulu si Rudinya. Kenapa nih Rudinya? Karena dia kena tendang paus ya, kena tendang paus. Kegedean siripnya, kegedean. Iya, Tante Bika kena sirip nggak Tante Bika? Ya Uni Rifa bilang pilih aja. Kenapa? Baru kena percaya. Naik Bang Rudi. Teman-teman, ini ada noise siapa ya? Coba Teneng di mute dulu. Mungkin Teneng ini. Iya. Oh, siapa ini yang noise ya? Bunda Mira kayaknya. Sebentar Bunda di mute dulu Bun. Oh, siapa ini? Kores nggak? Coba naik lagi, sebentar lagi lah. Bukan itu kan Nandar lagi nelpon WhatsApp. Oh, Nandar. Kalau bisa kita banyakkan apalah herder series. Lain naik dulu lah, viewer lagi tinggi ini, pasti nyangkut 1-2. Naik dulu. Iya. Rudi tuh maunya dia ketemu sama herder Kudis dia, makanya aku bilang dari tadi tuh dia maunya fokus. Nggak mau naik lagi nih Rod. Iya, besok lagi ya. Oh, dia juga sakit itu. Ya, mantap. Udah cukup lah, nggak apa-apa lah. Besok naik lagi. Teman-teman, greeting, sabar ya greeting ya. Besok Rudi Wak Labu. Ada yang ngancam nggak? Ada yang ngancam nggak? Le. Dari ada 20 WA. Oh, udah ada 20 WA. Dari pihak Kristen nggak ada yang ngancam Le. Ada, kalau itu pasti ada. Mau membicarakan aku, mau inilah, sudah buat pengacara lah, ini banyak itu. Ya udah, hati-hati lah ya. Nanti minta tolong sama Bang Wan sama Bunda Mila aja kalau ada yang mau yang kriminalisasi. Ya. Siap, aman tuh. Oke, Nandar ya, makasih ya. Yo. Ini nih, saya mau tanya buat umat Muslim. Kalian kan bilang Edis menghujat. Emang kalian nggak menghujat? Enggak lah. Kalau emang menghujat laporkan. Kalian maki-maki. Siapa yang maki-maki? Mana ada kami maki-maki, Dek. Kami mengatakan Yesus itu baik. Yesus itu baik. Kami bilang Yesus itu mulia, wajihan fi dunya wal akhirah. Mana ada kami maki-maki, Dek. Yang maki-maki itu kalian, Dek. Bentar Dek, kami mau koordinasi dulu Dek, bentar ya. Teman-teman jangan lupa di follow akun Bunda Mila, karena ini Bunda Mila ini punya planning memulangkan Kudus TV. Ini harapan kita bersama, kita fokus di sini ya, dan Taifudin ya. Teman-teman tolong di follow, masa 98.000 nggak ada 2.000 Bunda Mila nih. Karena apa? Aku semangat banget ini. Karena ini kepulangan si Kudus TV ini kalau memang butuh uang, Bunda Mila bersedia
Artinya nanti prosesnya bisa lewat para apa gitu, entah API, entah apa terserah lah. Yang penting kalau sudah ada kontribusi dari Bunda Mila, teman-teman, 2 miliar itu bukan uang sedikit. Insya Allah kalau kita kerja bersama memulangkan Kudus TV, insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu nggak akan apa ya kalau Ikhwan ya 3M lu bayangin ya. Tadi kan sama Bang Wan tuh 3M. Itu anjir 1 bulan Ikhwan, 1 bulan itu bisa langsung masuk di sini. Bisa ngopi kita kafe bareng sama Edis dan Teh Pudin, walaupun Teh Pudin udah basi ya di sana ya. Jadwalkan insyaallah. Ini sorry Pak Bom jangan telepon saya nggak bisa ini. Aduh, naik aja. Pak Bom naik aja, main aja. Benar Pak Bom naik aja, Pak Bom. 1 bulan didapat itu Ikhwan, 1 bulan didapat, 3M udah keluar ini loh. Tinggal leru di profesionalitasnya. Allah, Masya Allah. Oke, kita lanjut dulu, kasih Bunda Mila dulu bicara, teman-teman ya. Pak Bom mau naikin Pak Bom. Kita kasih Bunda Mila kesempatan untuk kira-kira apa namanya, penyemangat lah. Kita semangat. Saya jadi semangat. Mau melakukan kontribusi apapun bisa, insya Allah gitu loh. Mensonding ini ke teman-teman bisa. Dan gitu. juga Uni satu lagi, karena Bunda Mila itu sangat berkompeten, dia berada stay di Amerika. Pasti ya, dengan begitu agak mudah ya untuk berkoordinasi. Bunda Mila temannya bukan orang kaleng-kaleng. Kemarin aja sama Pak Erick Thohir dia pernah foto. Dia sama anaknya Pak Jokowi aja udah foto. Jadi nggak main-main ini guys. Bunda Mila itu bukan cuma sekedar punya uang, tapi punya koneksi. Insya Allah kita support bersama Bunda Mila. Kita doakan bersama beliau sehat. Semoga beliau bisa betul-betul selesaikan ini sebulan. Si Kudis bisa nongkrong sama kita di kopi. Di mana Pin? Di mana Pin? Iya, kita kopi bareng nanti di Jakarta. Di Jakarta kita kopi bareng, di mana? Di Jaksel, di Jakpus gitu kan, sama Udin dan Edis TV gitu. 3M Ikhwan. Di Salemba. Mimpi kalian semua. Oh, masih ada ini ya, masih ada support ini. Masih ada support ini. Sekarang Uni diam, kita semua tinggal Bang Kores sama Greting aja, silakan. Udahlah, saya mau nanya si Rudi tadi. Si Rudi yang kabur. Ya, maksudnya gue tuh pengen tahu berantemnya tuh pertamanya gimana Edi sama Rudi. Donasinya Rudi dibongkar, lokasinya Edis dibongkar. Enggak, ini si Greetings, mungkin dia ngikutin. Nanya ke Rudi lah, ngapain nanya ke saya? Sayanya mau. Terus lu nggak tahu apa-apa, ngapain lu bela satu? Lah ada lah, saya mau nanya. Ngapain kalian tahu? Bukan, ini gue nanya sama lu. Halo, malam James Bond tadi udah naik. Gak usah kau jadi provokator. Bukan provokator, gue bertanya. Memang dari awal udah dibuka sama Rudi Yohanes. Orangnya udah nggak ada ya. Gue nanya yang gue belum tahu. Saya mau bicara sama Bunda Mila. Bunda Mila. Ya boleh. Oh ya, gas. Ngomong sama Bunda kami boleh. Wah, Bunda para gembala nih. Lanjut. Gimana? Ya. Malam. Anda tinggal di Amerika. 1 jam dari rumah Edis. Di mananya? Di LA. Anda bisa pulangkan Edis? Sanggup Anda bisa pulangkan? Insya Allah. Dalam jangka waktu kapan Anda bisa pulangkan Edis? Nanti sebentar. Bukan kau yang ngatur. Ini kan baru mulai Rudi semangat. Saya kan perlu bantuan dia. Ya, sebentar. Kalau Anda bisa pulangkan Edis dengan diiming-iming Anda 2 miliar, coba tunjukkan kemampuan Anda bisa pulangkan Edis. Lu nggak tahu Bunda Mila. Buka kamera Bun. Gini aja. Bun, buka kamera Bun. Buka piti-piti saya. Sebentar, Anda jangan ketawa. Tunggu dulu. Mau jangan ngoceh dulu. Ada orang Indonesia. Hargai Bunda kami, diam dulu, mute dulu. Kau lanjut Bun. Kau nggak tahu siapa Bunda kami ini. Kau buka piti saya. Rumah saya 25 miliar. Mau saya serahkan sertifikat. Anjing, rumahnya 20M, lu belum pernah kan? 20M kan? Belum pernah kan? Lu foto aja itu rumahnya Bunda Mila itu. Bunda Mila. Itu satu. Mobilnya Bun, spill Bun. Level saya. Mobil Bunda kemarin Bun. Sepil mobil kemarin Bun. Aku lihat mobil Bunda Mila aja keder, aku serius. Mobil Pak Obama guys. Bunda Mila, ini bukan soal duit.
kemampuan Anda bisa membawa Edi sama Syafruddin. Ya, udah saya nggak perlu spill di sini. Kalau saya spill di sini bukan rahasia lagi dong. Kalau saya Ingat, tunggu, sabar. Syafruddin Ibrahim dulu aja ada seorang jenderal yang mau bawa, dia tidak bisa membawa Syafruddin. Nggak ada urusan sama status, Bang. Nggak ada urusan sama status. Mau Uniriva kalau punya channel bisa, nggak masalah. Ini sabar. Syafruddin Ibrahim aja ada jenderal yang menjemput, nggak usah saya sebutin jenderalnya siapa. Mau bawa Syafruddin aja tidak bisa, apalagi Bunda Mila, bukan jenderal. Kita tunggu 1 bulan ini ya Bre ya, akhir tahun ya kita tunggu Bre. Ini dananya bukan main-main, itu kalau didolarin itu banyak banget itu. Kalau didolarin berapa ya 3M ya? Sebentar Kian. Makanya itu saya bukan soal uangnya aja ya. Coba kemampuan Anda bisa membalikan di Edis TV, kemampuan Anda itu sejauh mana gitu loh, dan kasih batas waktu. 1 bulan lu lihat tahun baru. Oke, di penjara baru. James Bond, don't challenge me. James Bond, don't challenge use. Lagi bersuara nih kalian macam James Bond, don't challenge use. Jangan kalian tantang Bang Wan sama Bunda Mila kalau udah bersatu. Aduh. Buktikan ke kita semua bulan Januari 2026 Edis sudah di Bunda, please shut up. Bunda, madam, don't talk to ghost, right? Jangan pembohong, nggak usah ngomong. James Bond is a ghost. Nggak usah Listen James Bond, listen, dengerin saya. Saya tidak bekerja untuk Anda. Anda tidak perlu mentarget saya. Saya bekerja ini untuk orang Islam, untuk orang Kristen yang membantu bahwa dia ini memang bukan manusia baik-baik. Itu jadi yang tolong saya bukan orang Islam aja, orang Kristen juga. Karena dia malu punya jemaat seperti ini. Bunda di luar Mila bisa menghujat. Jadi nggak usah challenge saya untuk mentarget. James Bond, Anda itu bukan siapa-siapa depan kami, James Bond. Ingat, Anda bukan bos kami ya. Anda bukan siapa-siapa depan kami, James Bond. Mila kan bilang begini sama kita semua yang di koma. Ya udah tunggu aja. Saya nggak akan bercerita apa-apa mengenai rencana saya di sini. Karena itu kalau saya bocorkan, itu nggak baik buat saya, nggak baik buat benar Bun. Iya. Oke, kita lanjut. Bunda Mila sama Bang Wan kita lanjut. Dengar, masalah kami, urusan kami, nggak ada urusannya dengan kau James Bond. Kau tunggu aja, nanti kau bisa salaman sama aku di TV. Kau ngapain kali kan sama dia? Insya Allah dalam waktu dekat kau bisa duduk sama dia, dekat-dekat ya. Nanti aja kau tunggu, oke? Nah, ini kita sudah ini nih, Tante Bika sama Korea silakan dilanjut. Mau diadakan diskusi atau apa? Monggo lah, silakan. Cuma ngomong terakhir ini ya. Aku mau ngomong ini aja. Ya sama Bunda Mila. Aduh, James Bond, Bunda Mila ketar-ketir ini herdernya. Iya, ketar-ketir oten sama Bunda Mila nih. Ketar-ketir oten sama Bunda Mila loh. Halo. Aku mau turun. Aku cuman bilang kalian jangan bermimpi. Jangan menghayal tinggi, nggak bakal kalian bisa pulang ini. Tantang aja Bang Wan sama Bunda Mila. Ya, ayo kita cepet-cepetan ya, Edis pulang ke Indonesia atau rumah apologitnya yang jadi ya. Cepet-cepetan kita ya. Madam Mila, Bun, mute-nya Bun. Camera. Madam, please open the mic. Madam, so I think we should to talk about this program in WhatsApp, alright? And we will prove that we are capable, alright? At Rudy Johannes tuh. Yes. Ya, mantap. Nanti saya kasih nomor HP-nya ya. Nanti aku kasih nomor HP Rudy Johannes sama Bunda Mila. We talk in here. Ya, don't talk in here, ya. Yes. Jangan, nggak usah. Aku jadi panas ini, Bun. Aku sekarang mendidih sudah aku ini.
Aman Bang Wan. Bang Wan, nanti aku fasilitasi untuk bisa ngobrol sama Bunda Mila sama Rudi Yohanes. Nanti aku punya nomor HP Wak Labu. Ya, nanti dibikin grup call aja Bang Wan. Aman Ya, itu. Oke, saya mau tanya dulu Ya. Ibu Bu. Coba tunjukkan mukamu Bu. Oh, bentar. Teman-teman di follow ya. Ibu mau bicara uang kan? Berhitung. Ya, uang di Ibu ya. Dengar nih, Ibu bicara uang di sini ya, bukan bicara hukum ya. Siapa mau kau sogok? Siapa mau kau sogok di sana? Kok sogok? Biar ku kenal kau. Kok sogok? Maksudnya dia Kau tadi nantangin ngomong kita. berapa miliar, ya? Saya tunggu kau di sini ya. Kenapa ya? Siapa yang bersogok? Biaya makan Edis, biaya tempat biaya hidup keluarga Edis ditanggung sama Bunda Mila nanti. Nah, kalau dia sudah mendekam, dengar nih. Kalau dia sudah mendekam kan kasihan dong keluarganya atau siapa tanggung jawab. Nah, kita ngajak dia tuh baik-baik, bukannya diseret. Ngajak dia baik-baik, diajak ngobrol nih. Kamu saya kasih sekian untuk pertanggungjawaban. Berapa tahun dia mendekam atau apanya, itu urusan aparat, bukan urusan saya. Saya tidak menentukan haknya seseorang, badan hukum, bukan haknya saya. Saya cuma memfasilitasi. Nih, seperti ini. Oke, dia nurut, dia mau. Kita bawa, kita lawyernya. Bentar ya Bang Wan. Oke. Oke Bang Wan, lanjut. Biar dia bernegosiasi sendiri. Kan ada lawyernya. Dia kan orang Indonesia, punya hak hukum kan, punya hak azazi. Kita azazi. Dia fasilitas supaya dia bisa minta apa istilahnya, bukan minta suaka, minta minta apa? Green card. Bukan di Indonesianya Uni, minta keringanan. Oh ya, minta kasasi ya. Saya bersalah umpamanya dari 5 tahun minta pengampunan jadi 2 tahun. Terserah betul. aparat, bukan hak saya itu. Saya nggak ikut-ikut soal itu. Oke Bang? Ya, intinya Bunda Mila, ini saya luruskan lagi biar kalian nggak salah paham. Bunda Mila ini mengalokasikan dana untuk biar Edis Kudis TV yang memang sudah dianggap penista, memang terbukti penista teman-teman, nggak bisa dikatakan tidak karena memang sudah banyak yang mencoba melaporkan dia, tapi karena dia kabur. Nah, kepulangan dia ini yang difasilitasi oleh Bunda Mila dengan menggelontorkan budgetnya sekitar 2 miliar. Nah, ditambah dengan Bang Wan. Artinya nanti bagi siapapun yang membantu mengurus, inilah keperluannya. Nah, kita meminjam Rudi Yohanes itu bukan apa-apa. Rudi Yohanes tuh tahu informasi, dia mengerti di mana lokasi Henry Tarigan dan segala macam. Ini juga buat negara kita, karena yang dilakukan oleh Henry Tarigan, betul. Karena yang dilakukan oleh Henry Tarigan. Iya, Rudi nanti juga, ya tentulah kita akan membantu juga karena dia memberikan bantuan kepada kita. Dan dengarkan baik-baik teman-teman, apa yang dilakukan oleh Henry Tarigan dan kawan-kawannya itu menghancurkan negara ini. Dia keluarkan orang Indonesia yang punya Islamfobia, lalu dia sengaja bikin orang Islam dan Kristen bertengkar di sini, lalu dia menikmati pertengkaran kita. Nah, ini yang tidak mau sama Bunda Mila yang tinggal di Amerika, tapi dia cinta negara kita. Walaupun Bunda Mila tinggal di Los Angeles, dia nggak mau negara kita berantakan gara-gara perang agama, karena orang Indonesia paling mudah diadu masalah agama. Kalau kita mau debat aja bagus-bagus. Kalau saya menghujat, Tante Mika menghujat, si Kores menghujat, dia laporkan. Masalahnya kalian bisa nggak membuktikan kalau kami menghujat? Itu. Nah, dengarkan baik-baik saudaraku. Bunda Mila ini kapasitasnya adalah mendanai proses kepulangan si Kudis TV. Kenapa? Kita butuh nanti informasi, kita butuh nanti ini dan itu. Dan insya Allah saya akan sambungkan Bunda Mila juga dengan organisasi besar di Indonesia ini supaya terkoordinasi betul, Bunda. Ya, nanti insya Allah Bang Wan, Bunda Mila. Ini hal itu untuk bagus kita bincang di luar itu nih. Ya, siap aman Bang Wan, aman. Nanti pokoknya saya nanti punya nomor HP Bang Wan, saya punya nomor WhatsAppnya Bunda Mila, saya punya nomor WhatsAppnya Rudi Yohanes, saya punya nomor WhatsAppnya beberapa orang yang nanti Kores koordinasi ya, Dek.
Kevin koordinasi nanti. Bang Wan di siap insya Allah, tinggal ini aja call-nya dari Bunda Mila sama Bang Wan. Dan nanti Uni kasih nomornya Bang Wan sama Bunda Mila sama Rudi Yohanes ke Kores. Nanti Kores yang koordinasi call bersama sama satu orang nomor yang memang salah satu organisasi kita. Jadi biar cepat proses ini ya, insya Allah begitu. Ya mungkin itu dulu kalau dari aku. Silakan dilanjut Kores sama Tante Mika dan ada Teh Neng juga di sini. Aku istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa Ikhwan, jangan lupa support Bunda Mila, follow YouTube dan juga TikToknya karena akan ada sebuah aksi spektakuler membawa 2 penghujat balik ke Indonesia. Mantap Bumil. Mantap. Oke, saya ngomong dulu ya. Oke, saya ngomong dulu. Oh iya silakan Dalton. Bunda Mila sama Bang Wan pasti kecewa. Jangankan Bunda. Iya Dalton, duluan aja. Ini 2 orang ke Indonesia atau rumah apologetnya Edis jadi duluan aja. Mana yang duluan finish? Kenapa di mute biar? Sanggup pulangkan Edis. Jangan di mute, Siapa? biarin aja. Hayalan saja. Waduh, azannya Tritun Penghujat keluar. Bahasa Indonesia sebagaimana Tuhannya lahir di Betawi. Gigit jari kau Mila, takkan sanggup kau mulangkan dia. Yang penting kalian kejang-kejang. Kau siapa kau Dalton? Presiden pun nggak sanggup. Dalton, kau pun ku beli bisa kau. Takkan sanggup kau bisa kubunuh sekarang. Kau pengancaman. Pengancaman. Rekam. Bisa kusantet. Rekam suaranya pengancaman. Pengancaman guys. Dia bunda. Bukan kenapa Dalton, kamu serius? Kita mau beli. Banyak cerita. Dalton, aku satu ikat dolar. Aku beli nyawamu. Aku beli nyawamu dengan duit sekarang. $2. Sabar Bang Wan. Bang Wan sabar. Kau mengancam kah? Dia mengancam, dia ngancam. Kita nggak usah terpancing. Teman-teman dengar, ini bukti kepanikan mereka sebenarnya karena mereka mendengarkan Bunda Mila. Kita turunkan dulu. Teman-teman sudah melihat bagaimana kepanikan herder Kudus karena bersatunya Wak Labu ya, bukan bersatu dalam artian apa ya, kita bekerja sama untuk menghilangkan orang-orang menghujat di Komal-Komal dengan cara apa? Penghujat katakan penghujat, yang diskusi biarkan diskusi. Jadi mereka sepertinya sudah mulai ketar-ketir. Bang Wan agak sedikit noise ini, ada masalah dengan ini mungkin nih. Kalau agak suara macam ini, kalau buka mic. Hujan. Ya ada hujan sini. Oh ada, iya betul ada hujan berarti. Nah jadi teman-teman, dia kita lihat udah ketar-ketir nih. Ya makanya agak tantrum tadi. Jadi naikkan ke atas, lanjut diskusi aja Tante Mika sama Kores. Karena kalau kita menghadapi begitu terus nanti kita terpancing Bang Wan sama Bunda Mila, nggak enak kita. Biarkan nanti bicara ini di belakang layar aja. Bang Wan, Bunda Mila dikoordinasi sama Kores. Nanti ada Rudi Wak Labu. Nanti masukkan Bang Wan sama Bunda Mila sama Kores. Nanti aku kasih nomor handphonenya ke Kores langsung. Bunda Mila izin ya Bunda, aku kasih ke Kores. Izin Bang Wan. Aku ada nomornya Bunda Mila ada. Oh ya udah, Bang Wan belum nggak ada. Oke, izin Bang Wan, nanti Ai kasih nomor Bang Wan ke Kores ya. Boleh ya? Boleh Bang Wan? Gaskan. Oke. Boleh izin ya, izin. Oke. Nanti Rudi Yohanes juga saya kasih nomornya ke Bunda Mila juga sama Bang Wan nanti. Nah, itu ya. Jadi mereka ketar-ketir. Saya mau istirahat nggak jadi-jadi nih. Ya udah turun aja laku ya. Lanjut semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jujur ini Bunda Mila. To be honest, ma'am, to be honest, I'm looking for a special sniper to shot Edis and Saifuddin die. Yes. Habis itu kita nyawa sih siapa tadi Odin tadi itu. Niat dulu. Kalau ini terjadi kenyataan benar-benar terrealisasi, habis itu kita ketarin ya. Jelas. Ya. Siapa tuh Dalton tadi? Dalton, kau punya nyawa itu Dalton. Satu ikat saja Dalton, satu ikat $. Kamu coba, mau challenge, mau tantang.